dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah seorang santri kita. Mamanya siapa? Si Ella. Ella ini baru saya islamkan 2 tahun yang lalu sama suaminya. Dan dia sudah hafal berapa juz, Ella? Sudah 5 juz. 2 tahun yang lalu. Ini anaknya baru lahir di sini. Ini produk Bogor nih. Ya, ini anak yang ini produk Bogor. Alhamdulillah. Ella ini sudah punya anak 2. Jadi waktu dia masuk Islam itu anaknya baru 1. Mana ini anaknya 1? Ini produk Kupang. Masya Allah, takbir. Ya, ini baru 2 tahun masuk Islamnya. Saya yang Islamin. Ya, ibu bapaknya masih, dia masuk Islam sama suaminya dan anaknya yang kecil tadi. Tapi kalau ini terhitung lahir masih Muslim lah, ya kan, masih belum akil balik. Nah, alhamdulillah. Jadi mereka ini setelah kita Islamkan tidak pulang-pulang lagi ke Kupang. Mereka langsung kita sekolahkan di daerah Bintaro sana. Ada yang tingkatan SMA dan ada yang tingkatan kuliah. Ya. Dulu mula-mula saya bawa dari Kupang itu ini Syifa ini sama Zakia. Jadi saya waktu mula-mula membangun cabang kita di Kupang, kebetulan tukang-tukang yang saya pakai membangun itu adalah orang. Nah, termasuk juga suaminya si Ella tadi, dulu dia adalah tukang bangunan kita. Nah, setiap saya datang itu, saya suka ngasih uang rokok. Nah, mereka tanya, saya kasih per orang kadang-kadang 50.000, kadang 100.000. Dia tanya, Pak Ustaz, ini uang dipotong dari honor kami kah? Saya bilang tidak. Ini hadiah buat kalian beli rokok. Kok baik betul itu Islam? Dia bilang bukan orang Islam, baik betul itu Islam. Akhirnya apa? Dari keseringan kita berinteraksi seperti itu, tersentuhlah hati mereka. Akhirnya mereka melihat Islam ini agama yang benar, agama yang kasih sayang. Karena di itu tidak ada namanya bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako. Nah, yang dilakukan bagi-bagi sembako kemana? Kepada orang Islam, karena punya tujuan misi. Tapi keluarganya sendiri nggak pernah dibagi sembako. Nah, akhirnya mereka tidak tahu apakah agama kasih sayang apa tidak. Mereka tidak tahu karena tidak ada ngasih-ngasih kayak gitu. Giliran ada ustadz suka bagi-bagi kayak gitu tadi, akhirnya image mereka berubah. Oh, Islam itu damai, Islam itu kasih sayang, Islam itu peduli. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya
Alhamdulillah dari sikap yang seperti itu membuat mereka dilunakkan hatinya oleh Allah. Maka ada hadis mengatakan apa? Tahadu tahabbu. Saling memberikan hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling berkasih sayang. Jadi ibu-ibu jangan pelit ngasih hadiah kepada siapa saja. Ternyata dari hadiah itu melunakkan hati orang. Dengan kita sering tukar hadiah dengan sesama kita, baik kepada muslim, kepada non-muslim, itu bisa menimbulkan kasih sayang di antara manusia. Nah, itu yang saya lakukan kepada mereka-mereka dan orang tua mereka. Dan pada akhirnya orang tua mereka ini didakwahi sama anak-anaknya masuk Islam. Jadi orang tua mereka ini masuk Islam sebagian bukan karena dakwah saya lagi, tapi karena dakwah mereka anak-anaknya yang sudah bagus dalam berislam. Dulu mereka saya bawa ke Jakarta ini masih pakai celana bupati. Bu, tahu celana bupati? Nah, celana bupati. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Nah, saya jumpa dengan si Pak ini dulu masih pakai celana bupati. Bajunya baju sekwilda. Tahu sekwilda? Sekitar wilayah dada. Nah, budaya orang-orang timur itu memang begitu pakaiannya, ya namanya tidak muslim. Begitu mereka kita bawa ke Jakarta bukan naik kapal laut, naik pesawat. Nah bayangin Bu, dari NTT sana diterbangkan naik pesawat. Kemudian saya masukkan ke pesantren kita yang di Bintaro itu, saya pilih kamar yang paling bagus, yang ber-AC. Makannya kita servis. Saya carikan sekolah yang bagus. Kita kasih mereka ini sepeda motor, kita kasih jajan tiap hari. Akhirnya mereka lapor sama orang tuanya bahwa kami diperlakukan dalam Islam sangat istimewa, kami dimuliakan dalam Islam, kami diangkat derajatnya dalam Islam. Dari sikap-sikap yang semacam ini membuat luluh hati orang tuanya, dan orang tuanya akhirnya masuk Islam. Dan yang paling luar biasa lagi, rata-rata orang tua mereka ini yang menuntut 2 kalimat syahadat siapa? Para duta besar negara Arab. Nah, duta besar Saudi, duta besar Libya, duta besar Irak, duta besar Sudan, itu datang ke pesantren kita di Bintaro hanya karena ingin mensyahadatkan mereka ini. Jadi dulu kita ada kerjasama dengan duta-duta besar ini. Mereka respect dengan dakwah saya yang banyak mengislamkan orang, yang sangat jarang ya dilakukan oleh ulama-ulama kita. Dan hampir tidak ada ulama kita yang melakukan itu, yang ulama yang muslim dari lahir, ya Bu ya. Nah akhirnya mereka respect. Mereka kita undang datang ke pesantren untuk mensyahadatkan mereka ini. Dan saat itu duta besar Saudi memberikan hadiah. Setiap satu orang sudah disyahadatkan, ada yang dikasih $3.000 per orang, ada yang dikasih $1.000, ada yang diberangkatkan haji, ada yang diberangkatkan umroh. Itu luar biasa. Nah bahkan ada yang mengasih porsi pendidikan, kuliah ke Timur Tengah. Duta besar Irak ngasih beasiswa ke Baghdad, ke Irak, 3 orang santri kita ke Irak. Duta besar Sudan ngasih yang laki-laki kuliah di Sudan. Ya waktu itu ada 4 orang yang kita kirim ke Sudan, sampai sekarang belum tamat. Jadi alhamdulillah berkah. Dan akhirnya mereka ini semua punya target mengislamkan orang tuanya. Tapi sebagian besar mereka orang tuanya masih belum muslim.